Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita akan membahas al-isti'adzah dan basmalah. Pertama, al-isti'adzah atau biasa kita kenal dengan at-ta'awudz. Al-isti'adzah secara bahasa adalah meminta perlindungan. Kemudian secara istilah adalah lafaz yang digunakan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Ketika kita mau membaca Al-Quran, maka kita dianjurkan untuk membaca al-isti'adzah atau at-ta'awudz. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 98, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Maka ketika kamu membaca Al-Quran, hendaklah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian cara membaca al-isti'adzah ini ada dua cara ya. Yang pertama sir, dibaca pelan, atau jahar, dibaca keras. Adapun yang dibaca sir, yang pertama ketika qori dalam keadaan sendirian. Kemudian ketika dalam sholat. Selanjutnya ketika membacanya dengan daur atau secara bergantian di antara jamaah. Dan qori ini bukan orang yang pertama yang memulainya. Adapun isti'adzah dibaca jahar ketika qori berada pada qiraah jahar ya, dan ada orang yang mendengarkannya. Kemudian yang selanjutnya isti'adzah dibaca dengan keras ketika membacanya dengan daur atau sebagaimana situasi di kelas Quran, maka qori memulai membaca isti'adzah dengan keras ya. Jika qori terputus membacanya karena bersin atau batuk, kemudian karena membahas bacaan atau makna-makna yang berhubungan dengan ayat tersebut, maka isti'adzah tidak perlu diulang kembali. Tapi jika qori terputusnya karena pekerjaan atau misalnya berbicara normal dan lain-lain, maka isti'adzah mesti diulang kembali jika ingin membaca Al-Quran lagi. Adapun lafaz al-isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya, sebelum kita belajar bagaimana membaca al-isti'adzah dengan baik dan benar, kita membahas basmalah terlebih dahulu. Ya, basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ketika kita membaca basmalah di sini hukumnya wajib ya ketika membaca basmalah di awal surah. Ya, ketika kita ingin memulai membaca di awal surah. Pertama isti'adzah terlebih dahulu, kemudian basmalah, kemudian membaca awal surahnya. Tapi ketika kita memulai dari pertengahan surah, maka isti'adzah terlebih dahulu, boleh langsung membaca ayatnya. Atau isti'adzah, kemudian boleh basmalah, kemudian membaca ayatnya. Baik, kita masuk ke tahsin al-isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pertama, kita pisah terlebih dahulu ya setiap katanya. A'udzu. Pertama huruf hamzah keluar dari pangkal tenggorokan, huruf hamzah huruf tipis. A, kemudian ain, dhammah, ain keluar dari tengah tenggorokan, dhammah menunjukkan sempurna mulut kita. Kemudian di selanjutnya ada waw sukun, maka panjang 2 harakat. Huruf berikutnya ada huruf zal, ujung lidah keluar sedikit ya, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi saya di atas. Zu, dan huruf zal juga huruf tipis. Zu, a'udzu. Kemudian billahi, disempurnakan vokal i, kasrah huruf ba-nya. Kemudian lam, tasydid istinti lafzul jalalah, maka sebelumnya ada harakat kasrah, lamnya dibaca tipis.
Billah, bukan billah, tapi billahi. Lamnya 2 harakat. Kemudian huruf berikutnya ada huruf H, kasrah, sempurnakan keluar dari pangkal tenggorokan. Billahi. Kemudian mina, mi, sempurnakan kasrah. Na, masuk ke shin tasydid, jangan buru-buru. Minasya, alirkan dulu suara huruf shinnya. Minasyai. Nah, di sini ada lin ya. Ya, sukun sebelumnya fathah. Di sini lin, maka membacanya lembut. Kemudian vokalnya i, ya jangan dihentak. Tidak minasyaiton, syai, tapi syai, minasyaitoni. Kemudian to, tebalkan membaca huruf to-nya. Kemudian ni, ya di sini disempurnakan kasrah huruf nunnya. Minasyaitoni. Di sini to-nya juga 2 harakat. Kemudian masuk ke ro tasydid, tekan dulu ro-nya. Minasyaitonir rajim. Jim. Nah, di sini jimnya panjangnya boleh memilih ya, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Di sini mad arid lis-sukun, asalkan konsisten sampai akhir bacaan ya. Kemudian ditutup dengan huruf mim. Mim keluar dari kedua bibir yang dirapatkan. Dia punya sifat di antara sifat syiddah dan sifat rikhwah, tidak terlalu menekan dan tidak juga terlalu mengalir ya. Jadi bunyinya. Minasyaitonir rajim. Baik, kita ulangi kembali lagi bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, selanjutnya kita akan membahas basmalah. Pertama, kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama di kata bismi. Nah, bi di sini kasrah, sempurnakan menurunkan rahangnya bi. Kemudian huruf ba ini kuat ya, tidak alir nafas. Bi, tapi bi. Kuatkan membacanya, jelaskan. Bi. Kemudian setelahnya huruf sin. Nah, di sini sin, alir nafasnya, alir suaranya, kemudian hadirkan desis tajamnya. Bis, ya, bismi, tidak boleh bismi, tidak memantul ya, tapi alirkan. Bismi. Kemudian masuk lafzul jalalah lagi, di sini lamnya tipis ya, karena sebelumnya mi-nya berharakat kasrah. Bismillahi, ya, lam 2 harakat. Kemudian masuk juga sama ro tasydid, ditekan ro-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ha sukun ya, alir nafas, alir suaranya. Kemudian di ini huruf tipis roh. Jadi jangan buru-buru ya, enggak roh, alirkan dulu ha-nya. Kemudian mimnya di sini 2 harakat. Mani ya, tidak mani. Ar-Rahmani. Nah, ini kepanjangan ya, jadi 2 harakat saja. Kemudian ini masuk ke ro tasydid lagi. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahim. Di sini him ya, bukan huruf kha, tapi huruf ha yang keluar dari tengah tenggorokan. Bukan khin, ar-rahim atau ar-rahim ya, atau huruf ha ya. Ini keliru, yang benar keluar dari tengah tenggorokan. Ar-rahim. Kemudian sama ditutup dengan huruf mim ya, membacanya sama seperti isti'adzah tadi. Baik, kita ulangi kembali lagi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.